Halo kawan-kawan. Selamat pagi. Ya, jadi di sini saya ucapkan selamat pagi walaupun saya saat mengambil video ini bukan di pagi hari. Karena saya mengisi suaranya saat pagi hari, jadi saya ucapkan selamat pagi. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman, keseruan beserta ketegangan saya ketika melakukan penyuaran dari hutan Kabupaten Kutai Timur hingga memasuki Kabupaten Berau. Ini adalah perjalanan kami ketika menuju ke tempat lokasi penyuaran. Sini kami sempatkan untuk beristirahat sebelum mencapai tempat penyuaran dan mempersiapkan segala kelengkapan, dari kelengkapan untuk menyuar hingga kelengkapan kami untuk mengisi kampung tengah. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencari jejak-jejak binatang yang masih memasuki kriteria penyuaran. Dan seperti inilah keadaan kami ketika melalui beberapa titik jalan yang sangat rusak parah hingga menjadi seperti setengah-setengah off-road. Sangat disayangkan beberapa momen-momen ketika kami melalui jalan yang rusak parah itu tidak terekam oleh kamera. Di sini pun kami sudah melakukan penyuaran dengan cara memasuki beberapa jalan-jalan blok yang sudah tidak terpakai, dan di sini pun kami menemukan sungai. Setelah menyeberangi sungai, kami pun melanjutkan perjalanan penyuaran kami melalui beberapa jalan blok yang sudah tidak berupa seperti jalan, sudah kembali menjadi semak belukar. Dan di sini pun kami menemukan sebuah sepeda motor yang sudah tidak terpakai di tengah-tengah jalan yang tidak berupa seperti jalan ini lagi, yang menandakan bahwa memang benar jalan ini dulu pernah dilalui oleh para pekerja. Seperti inilah keadaan sepeda motor yang kami temukan. Kami pun melanjutkan penyuaran. Setelah berjalan beberapa jauh, kami pun menemukan sebuah gerbang yang menandakan bahwa tidak jauh di hadapan kami ada sebuah camp. Saat memasuki gerbang, kami langsung disambut pos security tua yang sudah tidak terpakai. Dan ketika kami sudah mendekati camp tidak terpakai ini, di sini kami sempat mengira bahwa di sini masih ada orang yang tinggal karena melihat beberapa jemuran yang masih bergantungan. Nyata jemuran-jemuran itu adalah jemuran yang sudah lama ditinggalkan oleh para pekerja yang pernah tinggal di camp tidak terpakai ini. Rasa penasaran pun tidak berhenti sampai di sini. Kami pun memutuskan untuk memasuki camp tidak terpakai ini. Dan di sini pun teman saya menemukan sebuah parang yang kemungkinan adalah parang para pekerja yang pernah tinggal di camp tidak terpakai ini. Suasana yang mencekam dan bercampur rasa penasaran pun tidak berhenti sampai di sini. Kami pun melanjutkan untuk memasuki camp tidak terpakai ini. Di sini kami pun melihat sebuah VR yang sudah tidak terpakai. Suasana mencekam semakin terasa ketika melihat beberapa kendaraan-kendaraan yang sudah menjadi besi tua. Di sini pun saya menemukan pakaian-pakaian bayi berserta bekas-bekas minuman keras. Rasa penasaran pun membuat saya tetap memasuki beberapa kamar di camp tidak terpakai ini. Di sini pun menemukan tulang belulang. Entah tulang belulang apakah ini? Entah ini tulang belulang kucing peliharaan orang dahulu yang tinggal di sini karena tidak diberi makan sehingga mati, ataukah bekas musang yang mati di dalam camp tidak terpakai ini, ataukah bekas pelanduk yang mati di sini. Setelah memasuki beberapa kamar, saya pun memutuskan untuk kembali ke tempat di mana parkir kendaraan kami. Di malam pertama penyuaran ini pun tidak membuahkan hasil. Karena di malam pertama tidak membuahkan hasil, kami pun melanjutkan penyuaran ini menuju ke Kabupaten Berau, memasuki hutan-hutan di sana. Jalan ini sempat beberapa kali melihat hewan target penyuaran sehingga kami putuskan untuk stop di sini melakukan penyuaran dulu di malam ini. Seperti inilah keadaan kami ketika stop untuk bersiap-siap melakukan penyuaran di malam hari beserta mempersiapkan makan malam kami.
Lagi dan lagi penyuaran di malam ini tidak membuahkan hasil, sehingga saya memutuskan melanjutkan perjalanan untuk menembus ke Kabupaten Berau di subuh ini juga. Saya pun menuju Teluk Sulaiman, salah satu tempat yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, untuk beristirahat sambil menunggu waktu siang. Dan ini adalah beberapa foto ketika sudah sampai di Teluk Sulaiman. Seperti inilah keadaan kami. Disinilah kami beristirahat, tepatnya di sebuah musola, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Penyuaran selanjutnya pun menuju ke Kecamatan Batu Putih. Kami akan memasuki hutan-hutan di Kecamatan Batu Putih. Sebelum melakukan penyuaran kembali, saya pun berjalan dari Teluk Sulaiman menuju ke Biduk-Biduk menggunakan sepeda motor untuk mencari beberapa kekurangan sembako sebagai kelengkapan kami ketika memasuki hutan kembali melakukan penyuaran. Di sini saya banyak melalui penjual-penjual ikan segar, sehingga saya memutuskan untuk membeli ikan segar ini sebagai lauk makan siang kami. Ketika menuju ke Kecamatan Batu Putih, saya pun melalui sebuah wisata yang terkenal di Kabupaten Berau, yaitu Labuan Cermin. Saya pun menyempatkan mengambil video. Setelah sampai di Kecamatan Batu Putih, saya pun mencari warga lokal atau penduduk asli Kecamatan Batu Putih ini dengan tujuan untuk mencari info di mana hutan-hutan yang masih ada memiliki hewan-hewan yang memasuki kriteria penyuaran. Di sini saya bertemu dengan warga lokal dan mendapatkan lokasi penyuaran. Malam pun tiba, kami sudah berada di lokasi penyuaran. Ketika menyuar, saya pun mendapat binatang ini. Terasa sangat jinak, tapi terlihat seram. Pagi pun sudah tiba, lagi-lagi penyuaran kami tidak membuahkan hasil, sehingga memutuskan untuk mencari sungai. Disinilah kami melakukan beberapa aktivitas, dari memasak untuk makan siang hingga membersihkan pakaian yang kotor. Setelah makan siang, kami pun bergegas meninggalkan tempat penyuaran dan melalui sebuah PT, yaitu PT Jabuntara di Kecamatan Batu Putih. Ini saya sudah kembali ke Kabupaten Kutai Timur lagi, tepatnya di Kelolokan yang memasuki daerah Mandu Dalam atau biasa disebut orang-orang Kem Lahong. Karena saya mendapatkan info dari beberapa kawan penyuar bahwa di sini masih memiliki hewan yang masuk kriteria penyuaran. Saya pun melakukan pencarian jejak-jejak hewan yang memasuki kriteria penyuaran. Ketika mencari jalan menuju hutan, saya pun melewati poros jalan PT KCW Dumaring. Di sini saya melihat bangunan yang sudah tidak terpakai dan saya memutuskan untuk menaiki bangunan tidak terpakai ini menggunakan sepeda motor. Dan seperti inilah keadaan bangunan tidak terpakai ini di bagian atasnya. Rasa penasaran saya tidak berhenti sampai di situ. Saya pun melanjutkan untuk memasuki dan melihat bagaimana tampilan dalam dari bangunan tidak terpakai ini. Seperti inilah tampilan bagian dalam bangunan tidak terpakai ini. Masih banyak menyimpan bekas-bekas mesin. Entahkah ini gudang ataukah bekas pabrik yang sudah tidak beroperasi. Setelah melewati bangunan tidak terpakai itu, saya pun melanjutkan perjalanan untuk memasuki hutan, mencari jejak-jejak hewan yang memasuki kriteria penyuaran. Di sini saya pun menemukan sungai. Dengan rasa penasaran, saya pun membuka map saya karena ada beberapa tempat yang sudah saya tandai. Di gambar ini saya bulati menunjukkan sebuah sungai di mana itu adalah tempat saya sekarang berdiri. Kemudian mari kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan dan sampai di sini.
Dari gambar ini ada beberapa yang saya bunda dari 1, 2, dan 3. Kita berfokus ke nomor 2 dulu. Nah, di nomor 2 ini adalah sungai yang satu aliran dengan sungai tempat saya berdiri sekarang. Sungai yang kami temukan ketika melakukan penyuaran di malam pertama. Ternyata sungai ini adalah Sungai Manubar. Nah, ketika kami melakukan penyuaran, kami masuk dari daerah Manubar atau Kecamatan Sandaran. Kami memarkirkan kendaraan di gambar yang saya bulati di nomor 1 dan berjalan terus sampai menemukan sungai yang saya bulati di nomor 2 dan sampai menemukan camp tidak terpakai itu. Camp tidak terpakai itu ada di gambar nomor 3. Di sini pun saya berbalik lagi ke camp Lahong karena di sana ada abah saya dan kawan saya yang menunggu. Karena pun saya sudah mendapatkan jejak hewan yang memasuki kriteria penyuaran dan jalan lurus ini adalah jalan kembali ke camp Lahong. Di sini pun saya merasa sangat-sangat bersyukur karena sekian lamanya di dalam hutan mencari jejak-jejak hewan yang memasuki kriteria penyuaran dan akhirnya mendapatkan hasil. Di sini kami putuskan untuk membuang isi perut yang tidak bisa dikonsumsi karena kami membawanya ke jalan yang bisa dilewati kendaraan hanya dengan dipikul. Sini abah saya melakukan penyeselan atau memisahkan kulit dengan dagingnya. Dan disinilah akhir dari video saya. Terima kasih banyak kepada yang sudah menonton hingga akhir. Mohon berikan komentar yang positif serta ikuti beberapa akun media sosial saya. Salam satu laras.